Percepatan penanganan dan pemulihan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 Flores terus dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak, termasuk para warga di wilayah kepulauan mendapatkan perlindungan dan juga dukungan yang dibutuhkan. Kita telah terhubung dengan Bapak Bupati Sika, ada Bapak Juventus Prima Yuris Kago. Pak Bupati, bagaimana kondisi terbaru di Kabupaten Sika pasca 7 hari ini, genap 7 hari pasca gempa NTT di Sabtu lalu? Seperti apa korban yang masih mengungsi dan korban yang terluka saat ini dan juga infrastruktur yang sempat rusak. Seperti apa kondisi saat ini? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah H+7 hari pasca gempa, beberapa langkah cepat telah kami lakukan. Bahkan saya termasuk orang pertama yang bisa berjalan kaki hampir 5 kilo di Pulau Palue tersebut. Posisi per hari ini atas dukungan banyak pihak, baik dari Kementerian PUPR, Balai Jalan, teman-teman TNI Polri, maka beberapa ruas jalan itu sudah bisa diakses di Desa Lidi. Khusus ke Desa Nitung Lea memang reruntuhannya banyak sekali, tetapi sekarang sudah progresnya sudah sangat banyak. Kita pastikan mungkin 1 hari ke depan sudah bisa terbuka aksesnya dan distribusi logistik sudah bisa mulai jalan. Tetapi dalam proses pengerjaan atau perbaikan jalan tersebut, logistik tetap kemudian dibantu, diantarkan oleh teman-teman TNI Polri dan juga swadaya dibantu oleh masyarakat dan juga pemerintah Kecamatan Palue. Jadi posisi per hari ini berkaitan dengan distribusi logistik tidak menjadi soal. Penanganan kami terhadap beberapa pasien juga berjalan dengan baik. Kami catat hampir 4 pasien dari Pulau Palue sudah kita relokasi sudah kita evakuasi untuk kemudian ditangani lebih serius di Rumah Sakit Umum di Kota Maumere. Nah, terhadap kondisi pengungsi, per hari ini Pak, data kita terakhir kemarin di jam 3 sore, nanti mungkin sebentar akan kita update. Kebetulan saya baru keliling di beberapa kecamatan, sehingga memang kalau di pengungsi yang terpusat, dia jumlahnya 1.600 sekian, tetapi jumlahnya selalu fluktuatif Pak. Karena mereka paginya, siangnya mereka beraktivitas, malamnya mereka datang tidur hanya karena masih ada trauma karena menghindari gempa-gempa susulan dan juga ancaman-ancaman lainnya. Tetapi berkaitan dengan banyak masyarakat kami yang memang sampai sekarang mereka melakukan pengungsian secara mandiri. Jadi mereka 3-4 keluarga, 10 kakak yang kemudian rumah mereka terdampak, membuka posko dan kemudian tugas kami masyarakat adalah memastikan mereka semua, tugas kami pemerintah adalah memastikan mereka semua untuk bisa kita sentuh melalui dukungan dan bantuan pemerintah. Sejauh ini berkat dukungan dari Pak Presiden Prabowo, kemarin Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, dari Kepala BNPB dan seluruh lintas kementerian lembaga, Pak Mendagri, Perhubungan, semuanya bisa berjalan dengan baik sejauh ini. Kami harapkan ini segera pulih, gempa susulannya berhenti sehingga proses ke depan tahapan-tahapannya bisa kita kerjakan dengan baik. Tetapi prinsipnya hingga hari ini proses penanganannya berjalan dengan baik karena kerja terpadu yang kemudian berjalan sangat maksimal, kolaborasi dengan TNI Polri dan semua pihak yang sangat membantu kami. Saya pikir demikian Pak. Iya, Pak Juventus, kita coba highlight untuk para pengungsi mandiri tadi yang sempat Anda singgung dan garis bawahi. Berapa dari mereka yang hingga kini masih mengungsi mandiri dan dipastikan tercover kebutuhan logistiknya? Baik Pak, data kami itu ada 4.309 kakak, itu data per 21 Desember. Nanti mungkin hari ini, karena data ini kan selalu bergerak setiap harinya. Ya. Sehingga di 4.309 kakak berarti ada 16.000 sekian jiwa. Dan sejauh ini pemerintah terus berupaya, karena kami di sini punya 21 kecamatan, kerja dari teman-teman di desa, di kecamatan, terkoordinir dengan baik. Setiap hari seluruh aparatur sipil negara, khususnya setiap perangkat daerah, saya minta untuk terus membantu mengawal per kecamatan, sehingga dukungan bantuan itu kita pastikan sampai kepada para penerima manfaat atau masyarakat kita yang ada di bawah. Saya pikir demikian.
Ya, Pak Bupati, bagaimana Pemkab Sika ini memastikan kesehatan para warga yang ada di pengungsian ini bisa tetap terjaga untuk mengantisipasi khususnya potensi penyakit menular atau masalah kesehatan lainnya di tengah pengungsian? Baik Pak, sejauh ini puji Tuhan insya Allah kami dalam konteks penanganan kesehatan berjalan dengan baik. Meskipun fasilitas kesehatan kami beberapa mengalami rusak berat, rusak ringan, khususnya rumah sakit kami pun sampai sekarang masih tetap melakukan pelayanan meskipun pelayanannya di luar ruangan. Karena memang ada beberapa part yang rusak, bahkan kemarin Wakil Presiden sendiri datang ke sini dan menyampaikan bahwa rumah sakit kami sebenarnya sudah tidak layak. Itu juga sesuai dengan arahan dari Wakil Menteri Kesehatan yang sempat datang kemarin mengunjungi kami. Nah, puskesmas pelayanan juga tetap jalan. Puji Tuhan ada banyak dukungan dari pihak lain sehingga banyak dokter-dokter yang datang baik dari rumah sakit lain, dari komunitas-komunitas swasta dan lain sebagainya yang membantu kami sehingga proses pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Meskipun memang diakui bahwa khususnya di beberapa wilayah tertentu kita masih melakukan pelayanan di luar ruangan. Jadi kita support tenda, kita support peralatan seadanya untuk kemudian membuat pasien-pasien nyaman, tetapi memang apresiasi saya buat seluruh tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan yang prima pada seluruh masyarakat kami. Saya pikir demikian. Ya, Pak Juventus, untuk sektor pendidikan sendiri apakah sudah ada proyeksi dari pemerintah Kabupaten Sika menentukan langkah darurat apa yang disiapkan agar anak-anak yang ada di pengungsian ini tetap bisa melanjutkan proses belajar mengajar di situasi bencana saat ini? Baik, memang ini juga menjadi PR kita. Sekarang kita sedang melakukan assessment. Kita akan mau supaya bahwa anak-anak apapun kondisinya, anak-anak harus tetap beraktivitas, harus tetap melakukan kegiatan belajar mengajar. Memang kita perlu mapping secara detail bahwa ada sekolah-sekolah yang memang jumlah siswanya terlalu banyak, bagaimana perlakuannya berbeda dengan sekolah-sekolah yang jumlah mungkin sedikit yang bisa kita cover dengan tenda-tenda untuk mereka bisa sekolah atau belajar di outdoor, ataupun juga perlakuan-perlakuan lain yang nanti sekarang sedang saya minta dari Dinas Pendidikan untuk asesmen secara baik, bagaimana kemudian kita bisa memutuskan terhadap perlakuan-perlakuan terhadap proses kegiatan belajar mengajar ke depan. Tetapi yang pasti adalah kami mau untuk dengan kondisi seperti ini anak-anak harus tetap melakukan sekolah atau kegiatan belajar mengajar harus tetap jalan. Saya pikir demikian, Pak. Baik, Pak Bupati, terakhir apa komitmen utama dari pemerintah Kabupaten Sika khususnya untuk mengawal transisi dari masa tanggap darurat bencana menuju pemulihan ekonomi nanti dan rekonstruksi khususnya? Kita pastikan atau kita mohon dukungan semoga semua berjalan dengan baik. Kita melewati masa-masa sulit ini bisa segera selesai sehingga kemudian kita pada tahapan next tahapannya bisa berjalan dengan lancar. Komitmen kami adalah kami mau apapun itu berharap semoga kondisi yang kami alami ini bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Tentu banyak rumah-rumah kami yang rusak, fasilitas kesehatan yang rusak, fasilitas umum yang rusak, rumah ibadah yang rusak, kantor pemerintahan yang rusak, jalan jembatan yang rusak, yang kami berharap kami sudah mendatanya dengan detail by name by address dengan proses verifikasi yang ketat, tentu nanti dengan asesmen dari kementerian lembaga terkait. Kami mohon dukungannya semoga ke depan ini bisa dibantu sehingga kami bisa pulih, bisa bangkit dan bisa beraktivitas dengan normal, roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik, pelayanan kepada masyarakat bisa terus kita lakukan dengan baik. Saya pikir demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak Juventus Primayoris Kago, Bapak Bupati Sika. Doa kami seluruh rakyat Indonesia untuk seluruh saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salam sehat selalu. Terima kasih atas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.